Masa nggak bisa buktikan. Putri siapa yang Kak Fitri maksud? Tahun ini tuh aku ditemukan dengan namanya Putri. Dia itu baik banget ya. Dua orang, yang satu aku kenal, Putri terakhir ditutup tahun itu sebenarnya aku udah kenal lama. Tiba-tiba datang lagi ke kantor ngebahas ini itu. Dan aku selalu diingatkan dengan kebaikan. Itu Putri yang baik ya. Yang satunya ya Putri itulah aku udah aduh, nauzubillah ya, udah nggak mau ngebahas karena aku udah komitmen. Kalau dia kata dia ngadu sama bapaknya, iya katanya nggak didengar, masa nggak didengar. Kalau dia tahu apa yang bapaknya komunikasikan dengan aku, dengan orang yang di aku tante itu, nggak mau juga dia jadi tantenya. Udahlah, aku udah masih menaruh hormat ya. Ya pokoknya gitulah, pokoknya syok nanti kalau dikasih tahu isi chat bapakmu, syok. Dah, jangan dianggap itu mah. Ini dia pasti rekam nih, nggak lama dia ngadu lagi ke bapaknya, papa Fitri ngomong begini. Bagus. Ini as pandangan mata. As kalau dari sono, tapi kalau dari sini ya nggak tengah. Bingung juga gua, apa tengahin aja ya? Terima kasih Rich 99 Golden. Minta Al-Quran boleh, DM ya, nanti aku kirim Al-Quran. DM kirim kemana? Insya Allah aku kirim kalau Al-Quran. Cepet banget, aku nggak bisa baca guys, ngetiknya dikit-dikit. Desi nanti kakak, aku dukung Kak Fitri lah, terima kasih. Minta kacamata. Ya nanti yang mau Al-Quran nanti aku kirim ya. Aku kirim kalau Al-Quran mau kena untuk ibadah, aku kirim. Bukan sambungan, itu kabel jatuh. Dewi Persik gimana? Gak apa-apa, aku sama Dewi Persik baik-baik aja. Baik-baik aja, sering komunikasi. Sambungannya ini sekarang. Kenapa kakak baru melawan dia selama ini diam saja? Nggak tahu juga kenapa ya. Triggernya sih gara-gara aku di apa namanya, aku di apa, bukan lagi ngobrol sama anak aku kan kebetulan lagi pulang ke Indonesia. Anak aku tuh bilang, mami kamu ini selama ini kan selalu bela orang-orang, selalu pasang badan buat orang-orang. Tapi why mami difitnah, dijelek-jelekin, dibully, kamu diem aja. Langsung aku berdiri. Bener juga, langsung aku berdiri dan langsung aku sikat dia. Bener. Ternyata anak aku memendam kekecewaan terhadap aku sebagai ibunya, tidak bisa membela dia, tidak bisa membela keluarga. Sementara aku selalu pasang badan buat orang. Ya itu ada benernya. Ya. Itu ada benernya. Aku pikir ya sudahlah, nonsen gitu ya. Ternyata nggak bisa. Ternyata aku tuh menyakiti orang-orang yang aku sayang kalau aku diem aja. Karena selama ini aku selalu pasang badan dan membela orang, tapi aku nggak bela diri sendiri. Ya karena aku ditanya sama anak aku, kenapa selama ini mami itu selalu bela orang, selalu pasang badan buat orang, kenapa mami nggak bisa bela kita, nggak bisa bela keluarga, nggak lawan gitu. Itu benar ya, membiarkan dia membabi buta, memfitnah dengan kejinya, nggak beradab gitu ya. Udah, itu alasannya. Selama ini aku diem aja, banyak yang ngasih tahu jangan dilawan orang gila. Ya buat kalian mungkin orang gila, tapi buat anak aku enggak.
buat anak aku enggak. Tapi bener juga ya, anak dia aja aku belain lah, dia nginahin anak aku diam gitu. Enggak, pokoknya selama kata anak aku jangan berhenti, aku nggak akan berhenti. Karena aku udah banyak membawa masalah ke keluarga aku gara-gara dia. Nanti kalau kata anak aku udah mami stop, baru aku berhenti. Dia belum boleh berhenti, dia masih bilang lawan mami, lawan. Lawan, selama anak aku bilang lawan, aku akan lawan. Benar kata Naira, iya. Coba tebak 5 tahun lalu kalau Kak Fitri nggak ngangkat, ya itu dari rezeki dia ya. Itu dari rezeki dia, nggak bisa juga kita, oh gara-gara aku, gara-gara nggak bisa. Itu udah selai daun jatuh aja kan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh. Kita itu nggak boleh mengungkit, kita nggak boleh mengungkit kalau nggak sama aku dia jadi apa, nggak boleh. Itu udah cerita kayak aku lah, sekarang banyak musuh juga, udah nggak usah aku sesali, udah terjadi ya kan, nggak usah. Tapi ya jangan dibiarkan kalau dia terlalu nginjek, karena dia udah bukan lagi nginjek, dia udah biadab, dia biadabnya keterlaluan. Jenny Cortez DJ, jempol ya. Dia udah biadab. Kalau aku nggak main buka-buka aib aku nggak main. Aku cuman mengcounter kayak misalnya, oh anaknya dicuekin, dibentak sama suamiku. Kamu lihat tadi anak-anak orang bagaimana kewajibannya kalau datang ke rumah aku sama suamiku, harus peluk, harus bilang I love you, harus penuh kasih gitu. Nggak ada aku boro-boro mau ngebentak ya, diulang. Semua anak bakal gua bentak sama dengan gua ngebentak dibentak nggak ada. Nah kalau nakal baru kalau nakal baru ya, kalau nggak nakal enggak. Karena anak-anak itu di rumah aku tuh diperlakukan sama, mengcounter dengan fakta. Iya karena udah biadab banget. Kalau aku dikatain sales ya sudah lah ya, nggak ada hinanya dikatain sales, nggak ada hinanya ya, daripada memeras. Kok Cen suruh diam katanya. Gua cuma ketawa doang. Beruin. Kalau aku dikatain sales nggak apa-apa. Terus kalau aku dikatain apa namanya, miskin ya atau apa, kata aku nggak pernah lihat dia, tapi netizen kan yang ngasih tau kalau aku dikatain miskin nggak apa-apa, rumah aku bau nggak apa-apa. Bu Fitri jumpa dong sebelum aku umroh. Iya sayang. Terus dikatain apalagi, dikatain gembel nggak apa-apa. Halu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu sih kalau hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi nggak usah dijawab ya, nggak usah dijawab karena malu aku jawabnya. Bagaimana orang yang menghina aku nggak punya uang tetapi selalu pertama hidup dengan aku angkat derajatnya dengan mamerin rekening saldo aku. Bayangkan bagaimana kita dikatain nggak punya usaha dengan orang yang aku suruh ngakuin usaha aku biar harkat martabat derajatnya terangkat. Nggak usah, itu sih nggak apple to apple. Dikatain suami Kak Fitri pengangguran nggak apa-apa, tapi dia bisa menghadiahkan istana yang aku tempatin ini. Menurut aku istana ya. Kalau menurut dia kan rumahnya jelek. Aduh, anjir ini beneran dulu. Ya kalau kalian yang tahu kan gitu. Gimana aku dikatain gembel sama orang yang bangga memamerkan saldo rekening aku. Gak usah dilawan. Bagaimana aku dikatain miskin sama orang yang selalu minjem barang aku. Gak usah dilawan. Istana hasil gonogini ya. Nah itu juga fitnah biadab ya. Gak ada harta gonogini yang ada melekat di badan aku, di rumah tangga aku sekarang. Jangan halu ya. Kalau kalian mau yakinin itu terserah ya. Terserah ya nggak. Sampai lebaran di rumah aku ya nggak apa-apa, itu udah masa lalu ya.
nggak usah dilawan, nggak sekasta, nggak bisa nggak dilawan. Aku bukan lawan, aku mengcounter, mengklarifikasi hal-hal yang perlu aku klarifikasi. Karena apa? Karena anak aku negur aku, kenapa aku selalu belain hidup orang, aku nggak bela diri buat hidup aku, keluarga aku, anak aku gitu. Diam aja Kak, Allah Maha Tahu. Ya Allah Maha Tahu, tapi diam itu nggak selamanya emas. Nggak bisa. Ini pasti fans-fansnya dia nih yang suruh aku diam karena kepanasan. Nggak bisa. I love you Cici Puspa. 5M-nya gimana Bu? Tagih 5M-nya. Tagih, jangan nagih ke aku. Aku nggak pernah berjanji untuk ngebagiin duit 5M. Kalau aku punya duit 5M, aku mau sumbangin, bersihin gorong-gorong orang biar nggak banyak tikus kalau banjir. Kalau aku punya 5M. Kalau aku punya 5M nganggur maksudnya ya. Kayaknya sakit jiwa ya mungkin ya. Susan. Tuman teh kudu dilawan. Nya. Kudu dilawan lah. Gara-gara ya lewat IG tuh. Anjar. Aduh. Pokoknya gitu ya. Pokoknya kalian jangan lagi berpikir kalau nanti dia, kalau sama Sela kan udah ya. Sela udah merasakan bohong. Ya memang bohong. Semua bohong, semua bohong. Semua kalau ribut sama orang dikatainnya suaminya pengangguran, suaminya narkoba, apalagi tuh. Aduh, banyak lah. Itu biadab. Itu tuduhan yang sangat biadab. Dia nggak ngerti konsep rumah tangga, kerja itu harta suami istri itu nyata. Kalau dia kan nggak pernah ngerasain itu. Nggak pernah ngerasain hidup rumah tangga normal. Kalau nggak ngebayarin orang, nggak ada juga yang mau bayarin dia. Jadi segitu ukurannya orang yang harus dia biayain. Jadi nggak ngerti. Kalau aku sama Sela kan rumah tangga normal ya, kerja sama-sama sama suami, punya usaha bareng-bareng gitu. Kalau dia nggak. Jadi ya dimengerti kalau ukurannya selalu bilang suaminya nganggur, karena semua laki-laki yang bertahan sama dia, nggak sih Anthony kemarin ya kerja ya, dia ada uangnya. Kalau yang sekarang aku nggak tahu. Bening udah. Ya gitu melulu kalau ribut jelekin suami. Nggak usah ngatain bipolar. Bipolar itu penyakit. Dia mah bukan bipolar, dia sinting. Dia bisanya, ya betul. Katanya Anthony, ya itu padahal itu orang lagi enak-enak jadi, udahlah itu urusan dia. Yang pasti Anthony nggak seburuk yang dia ngomongin ya, nggak seburuk yang dia ngomongin. Makanya aku nggak mau pada saat dia minta aku speak up ngejelekin Tony, aku nggak mau karena aku bukan orang biadab kayak dia. Anthony baik. Ayo sayang. Tapi nanti kena tangan. Enggak kan pegang. Ini kembang api aku udah pernah kok. Iya. Kemarin. Tapi peluk aku dulu lah semua kalau mau. Ya udah. Peluk aku dulu. 1, 2, 1 belum. 2. Hilal juga. Hilal juga berempat belum peluk aku boleh. Ayo. Udah. Udah. Kita aku dulu. Udah. Korek mana nih? Korek. Nah, malu kalau Hilal malu, dia nggak biasa. Mau kiss ibu nggak? Malu dia. Tuh ya, itu yang nggak boleh nangis dan nggak boleh sedih, 2 boleh apa aja. Makanya anak-anak orang itu marah kalau di aku tuh apa aja boleh gitu, tapi anaknya senang dekat aku karena ya emang dia tahu gitu bagaimana anaknya itu diajarin harus touch ya, harus peluk, harus dibiasain bilang I love you. Nggak apa-apa dibilang kok. Netizen pernah tuh, hatersnya dia pernah bilang insecure ya Bu Fitri, nanya terus anaknya cinta nggak. Harus
terus, emang aku selalu insecure masalah itu. Ya nggak mungkin dikasih panggung ya ikut-ikutan fitnah. Nah kalau itu nanti aku cerita ya. Kalau kalian dengar, aku pernah mention nama satu orang, Jade Christina Lumenta atau Shannon. Itulah dia yang membawa akun-akun biadab, ada manusia-manusia biadab untuk menghina aku, teman-teman aku, karena dia kesal. Aduh, dia kesal, dia akhirnya terekspos. Padahal dia tuh udah banyak dilaporin orang. Dia terekspos, tahu-tahu dia ditangkap di Jakarta Utara. Kita semua datang ke persidangannya, sebetulnya mencoba menyadarkan harus tobat, jangan nipu-nipu melulu. Dia marah gitu. Dia gak berhasil. Intinya dia mungkin sakit karena dia tidak berhasil nipu di geng aku. Mami aku OTW, ya sayang, aku mami tunggu. Intinya si Shannon Jade Christina Lumenta itu mau nipu dokter aku, mau nipu sahabat aku, mau nipu teman-teman aku, nggak bisa. Cuman grup kita yang nggak bisa tertipu sama si Jade itu, jadi dia murka. Gitu kan, orang tuh kalau nggak berhasil melakukan kejahatan, dia akan marah. Ya marahnya itu tuh fitnah-fitnah, ngatain aku money laundering lah, ngatain aku apalah. Gimana aku mau money laundering duit orang, duit aku aja ada. Ngomong bajak ada. Duit aku aja ada gitu. Yang nipu siapa? Christina Lumenta ya. Tadi aku udah share. Nanti itu ada gilirannya. Sekarang aku lagi fokus ke klarifikasi atau mengcounter berita-berita dienduskan oleh Ibu Biadab. Dokter Oki, aku nggak ada masalah sama Dokter Oki ya. Kalian juga harus mengerti ketakutan Dokter Oki, kekhawatiran dia. Kecuali kalau Dokter Oki duluan ya. Nah, kalau kecuali dia duluan baru. Udah bosen ya Yan Tamak, udah bosen. Itu mulu yang ditanya. Udah bosen. Kamu Google aja, aku udah pernah jelasin. Dinar Candy itu nggak ada urusan sama aku. Dia aku kenalkan lawyer. Tanya Bang Aji Pujianto Aji. Kamu tanya ke Bang Aji, mungkin dia akan lebih tahu ngejelasin ya. Udah jangan, dia ada masalah besar, kasihan, jangan dibahas-bahas. Nggak ada urusan, jangan terprovokasi oleh berita-berita yang dihembuskan oleh perempuan dakjal. Aku tadi diprotes nggak boleh panggil ibu biadab karena orang biadab itu nggak berhak dipanggil ibu katanya. Serba bingung jadinya. Kan ada bukti diupload ya, tapi kan kalian nggak tahu ceritanya apa, sudah dikembalikan. Nggak ada di dunia ini orang bayar lawyer minta balik dibalikin, nggak ada ya. Cuman dari aku karena kasihan. Capek aku klarifikasi itu mulu, capek. Kenapa dulu nggak bela Dewi Persik? Nggak ada, aku nggak pernah ada masalah sama Dewi Persik. Aku sampai dulu lagi zamannya ribut-ribut aja, aku mah selalu berterima kasih sama dia. Udah, biarin, kasihan Ryan tuh lagi diajarin sama Dedi juga. Daryl, Ken, nggak usah dijabarin, dia mah semua diajak ribut. Udah emang dia hobi begitu. Semangat terus, bismillah. Ya semangat, aku akan terus semangat. Nanya Ola nggak dijawab, aku nggak ada masalah sama Ola. Ada yang nanya Ola, aku nggak masalah sama Ola. Kalau dia bisa temenan sama wanita dakjal biadab itu ya, aku tahu alasannya kenapa, nggak apa-apa. Aku kalau jadi Ola juga akan begitu, akan ngebaik-baikin dia, karena ada masalah yang dia nggak mau kesangkut-sangkut ya. Nanti kecuali kalau memang dia fitnah aku lagi ya, si wanita biadab itu mau fitnah aku lagi, nanti baru aku kasih tahu kenapa aku tuh dibikin seolah-olah ada masalah. Dan mungkin itu karena gini ya, si wanita biadab itu, si ibu biadab itu DM orang, syaratnya itu harus jauhin aku, nggak boleh temenan sama aku. Dia pikir aku akan marah gitu. Aku mah kalau disuruh jauh-jauh mah bodo amat, yang penting aku keluarga aku lengkap.
Nanti ya ada beberapa orang yang di DM syaratnya kalau nggak mau ini jangan temenan, jangan follow Kak Fitri. Segitu mengerikan hidup aku buat si ibu biadab itu. Ya tanyalah sama dia, kenapa ngeblok aku? Takut ya, takut disebut-sebut kali, You're takut so hot. disebut-sebut. Jam. Aku gatal mulut aku ini. Ntar tolong pakai Dah anduk aja. biarin aja itu mah, nggak penting. Easy, bra. Aku kalau jadi dia juga akan begitu. Aku seorang ibu itu akan berkorban untuk keselamatan anaknya. Dah itu aja cluenya dari aku ya. Mau katanya apa-apa terserah. Aku juga nggak penting. Nggak penting juga berteman sama siapa-siapa, nggak penting.